Perasaan kita segar. Mari kita mulai bincang-bincang kita di podcast. Yang sebenarnya saya juga bingung mau ngomong apa di podcast ini, tapi banyak aspirasi dari teman-teman untuk lebih sering ngomong di podcast karena kita bisa memberikan edukasi kepada teman-teman di forum podcast ini. Mulai dari jalanan saya selama 4 minggu, saya keluar dari Indonesia tanggal 2 April. Saya berangkat menuju Yerusalem. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya di sana. Dan kemudian bertemu dengan beberapa korban fiktif, menceritakan bagaimana mereka mendapatkan serangan pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Dan saya masih melihat kondisi Gaza yang digempur oleh pihak tentara Israel ya, dan semakin besar operasi mereka di sebelah sana ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di Gaza dan melihat tentunya di Tel Aviv, sebenarnya tidak ada satupun gangguan. Bahkan di Yerusalem di mana masyarakat beribadah di Al-Aqsa, kemudian kita juga saling toleransi, rukun, menjalankan ibadah sholat Jumat. Saya sholat Jumat pada saat itu di Yerusalem, dan keesokan harinya saya ke Mekah untuk menjalankan ibadah Jumat, dan saya di sana menghabiskan waktu 3 hari. Kemudian saya mendapatkan kabar bahwa Donald Trump menaikkan tarif ke seluruh negara. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Now was on a roller coaster ride yesterday. The worst offenders have just kicked in. Ya, yang disebut dengan Liberation Day atau tarif resiprokal, dan saya berangkat ke sana ingin mendengarkan apa yang terjadi di Amerika. One of the many countries looking for a deal is Indonesia. Coming up next, I'm joined by the chairman of the Dari hasil ya kepo-kepo atau mendengarkan apa yang terjadi di sana, sepertinya pemerintah Amerika, baik birokratnya maupun sebagian politisinya, tidak mengetahui apa yang terjadi di sana. Mereka sepenuhnya menyerahkan kebijakan ini kepada Donald Trump. Jadi apapun keputusan yang kita bicarakan di level birokrat tetap akan diambil di level presiden atau di level White House. Jadi cerita berikutnya bahwa sekarang sudah mulai ada beberapa negara yang kemudian diajak bicara secara serius, dan kita melihat ada Jepang, Korea, dan India, yang Inggris bahkan sudah menandatangani perjanjian trade agreement dengan Amerika pada saat ini. Tetapi saya melihat di Amerika Serikat, saudara-saudara sekalian, kondisi ekonomi mereka memang berat. Inflasi tinggi, harga-harga barang meningkat, daya hidup mereka yang terutama di kota, ya kalau tidak punya income yang besar memang akan berbahaya sekali. Tetapi saya kira di daerah-daerah pedalaman harga-harga mesti masih terjangkau dan mereka masih bisa berbelanja di sana. Tetapi efek dari perang dagang ini kemudian membuat Walmart mereka, Kmart atau toko-toko di Amerika menjadi mahal karena barang yang shipment dari Cina yang baru tiba itu sudah dikenakan tarif, sedangkan stok dari barang-barang dari Cina, barang-barang itu sudah mulai mengosong. Jadi kita melihat 1-2 minggu ke depan apakah inflasi Amerika akan melonjak tajam karena harga barangnya makin mahal, ya apakah ini dipikul oleh penjual, pembeli, atau diberikan kepada konsumen, ya kita lihat saja. Tetapi seperti saya ingin sampaikan bahwa di tengah kesempatan perang dagang ini ada peluang, di mana peluang kita adalah kita harus memperbaiki manufaktur kita. Manufaktur kita jangan didesain hanya untuk kepentingan domestik. Kita harus bangun manufaktur kita untuk ekspor. Sekarang kalau kita tidak bisa mencapai pasar ekspor, kita akan berat di dunia internasional. Makanya kita harus usaha memproduksi ekspor. Bagaimana kita dulu jaya di industri tekstil, mengekspor begitu banyak. Kita harus kembalikan tradisional manufacturing dengan canggihan mesin yang kita bisa berikan. Sepatu juga demikian, furniture juga demikian. Jadi saudara-saudara, bahwa kita harus mengembalikan kejayaan dari sepatu, dari tekstil, kemudian furniture, dan juga sekarang banyak barang-barang spare part ya, spare part mobil, dan juga barang-barang lain. Jadi mari kita sikapi perang dagang ini dengan positif. Walaupun belum ada tanda-tanda Indonesia akan membuat agreement, tapi saya yakin bahwa Indonesia akan banyak mendapatkan limpahan orderan tekstil dan sepatu, karena dua sektor ini memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam ekspor
ekspor, kita cukup berkompetitif dengan negara lain. Kita bertemu dengan Nike dan harapan kita Nike bisa mengekspor lebih banyak dari Indonesia, membeli banyak dari Indonesia. Begitu juga dengan barang-barang merek Amerika yang diproduksi di Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita optimis bahwa kondisi ini bisa membawa berkah buat Indonesia. Tapi ingat, kelemahan dari masyarakat Indonesia itu adalah pendidikan. Kita harus mengirimkan masyarakat kita, penduduk kita, warga kita, anak-anak kita ke pendidikan yang terbaik baik yang Indonesia, di luar, supaya kita bisa menjadi pekerja kelas tinggi, bisa menjadi orang-orang yang menguasai teknologi. Nah, saudara-saudara sekalian, perjalanan saya kemarin 3 minggu dari Amerika, saya menemani Pak Menko 10 hari. Ya, di sana beliau ketemu dengan Menteri Perdagangan, USTR, kemudian juga sempat ketemu dengan Secretary of Treasury, bertemu, ya tentunya bagus. Indonesia sudah menyampaikan proposalnya, dan lanjut saya menemani Pak Anin, Pak Hashim di New York, ada conference Bloomberg, ya, dan saya menemani Pak Anin sampai ke New York. Kita melakukan penandatanganan MOU di US Chamber dengan US Dairy dan juga US ASEAN Council. Alhamdulillah kita sudah punya sebuah dokumen legal bahwa kedua belah pihak ingin serius untuk membuat sebuah kerangka dagang yang diperlukan saat ini. Nah, mudah-mudahan nanti di follow up dengan baik, dan terus terang banyak harapan yang diinginkan oleh Amerika supaya Indonesia bisa lebih aktif di regional, di Pasifik nantinya. Setelah itu saya kira semuanya sudah kembali untuk bekerja. Saya sebagai anggota DPR mewakili Jakarta 3, saya lama juga absen nih. Jadi saya mohon maaf bagi para pemilih saya, kemudian volunteer saya. Insya Allah saya datang akan berkunjung kepada kalian semua. Demikian dari saya, podcast ini jam 3 pagi. Ini gak ada kerjaan juga nih, kita ngobrol aja bareng. Salam dari saya.